Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Azwan dari kelas Perbankan Syariah 1B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Wahdatul Ulum. Adapun materi yang akan saya bawakan tentang kriteria Wahdatul Ulum, yaitu bersikap wasatiyah dan memiliki wawasan kebangsaan. Sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya kita mengetahui apa sih ulul albab itu. Ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata, ulu dan albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedang al-albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dan berasal dari al-lu. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Ulul albab memiliki beberapa arti yang dikaitkan pikiran, perasaan, daya pikir, tilikan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Pembacaan atas beragam tafsir ayat-ayat yang mengandung kata ulul albab menghasilkan sebuah kesimpulan besar. Ulul albab menghiasi waktunya dengan dua aktivitas yang utama, yaitu berpikir dan berzikir. Kedua aktivitas ini berjalan seiring sejalan. Baiklah, kita akan memasuki ke materinya, yaitu wasatiyah. Wasatiyah berasal dari kata wasata. Menurut Muhammad bin Muhrim bin Madur al-Afriki al-Masri, pengertian wasatiyah secara etimologi berarti sesuatu yang berada di tengah dan di antara dua sisi. Dalam khazanah Islam klasik, pengertian wasatiyah terdapat banyak pendapat dari para ulama yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu Asyur, Al-Asafani, Wahbah Al-Juhaili, Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Asyur, kata wasat berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Menurut Al-Asafani, kata wasatan berarti tengah-tengah di antara dua batas atau alin, atau bisa berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas atau ifrat dan ekstrim atau tarik. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pemaknaan wasatiyah dapat dipadukan bahwa keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal tertentu. Al-wasatiyah disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, "Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya." Selanjutnya, wawasan kebangsaan. Secara definisi atau teori, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun wawasan kebangsaan dalam perspektif agama, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah Watoniyah Basyariyah, yang artinya persaudaraan antar warga negara atau sesama bangsa. Yang kedua, hubbul waton minal iman, artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dan yang ketiga, sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Salah satu karakter ulul albab adalah bersifat wasatiyah dan memiliki wawasan kebangsaan. Mereka selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bertindak sebagai peneliti sosial sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Untuk selanjutnya, dengan pengamatan dan penelitiannya, mereka memberi pendapat dan keputusan secara adil dan objektif. Sikap wasatiyah juga menjadikan orang yang memilikinya menjadi pusat, sentralis, dan pusat perubahan dan berada pada posisi sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Dalam hal ini, pendidikan tersebut menjadi keniscayaan karena mereka lahir di Indonesia dengan ilmu dan akan menerapkannya ilmunya di Indonesia juga. Dalam hal ini, pendidikan yang mereka terima jadi keniscayaan karena mereka lahir di Indonesia, belajar ilmu, dan akan menerapkan ilmunya di Indonesia juga, yang dimana mereka akan menerima tawaran atau mendapatkan penawaran jalan tengah dalam merajut keharmonisan umat manusia yang berbeda latar belakang, agama, dan budaya. Mereka yang bersikap wasatiyah akan cinta pada negerinya atau nasionalisme. Oleh karenanya, sepatutnya mereka mencintai negerinya serta berjuang secara maksimal untuk membangun bangsanya melalui inovasi keilmuan dan akselerasi penerapannya demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan demikian, orientasi kebangsaan ini menjadi salah satu stressing dalam setiap kegiatan pembelajaran di semua universitas. Sebagai generasi muda, generasi milenial yang menjalani pendidikan pada lembaga yang memiliki jaringan internasional dan bahkan banyak di antara tenaga pendidiknya yang mengikuti pendidikan dan latihan di luar negara, mereka akan tetap mencintai negerinya dan menganut prinsip right or wrong is my country. Baik atau buruk, inilah negeriku. Pada saat yang sama, kesadaran kebangsaan membuatnya bersifat positif terhadap perbedaan sehingga mereka selalu bersikap toleran atau tasamu dalam membangun kehidupan yang religius di tengah bangsanya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kriteria ulul albab, yaitu bersikap wasatiyah dan memiliki wawasan kebangsaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.